Setelah Felix mengantar Olivia pergi, dia langsung mandi terlebih dahulu dan mengganti pakaiannya yang kotor. 15 menit kemudian, dia melangkah keluar dalam keadaan telanjang hanya dengan handuk pendek yang menutupi bagian bawahnya. Setelah beberapa saat, dia berpakaian dengan benar dan duduk di sisi tempat tidurnya dengan mata terpejam penuh konsentrasi. Felix saat ini sedang membaca informasi yang baru dibuka setelah mencapai 15% dalam integrasi. Informasi ini mungkin hanya menampilkan nama kemampuan yang telah dibukanya, atau terkadang, bahkan mungkin memperkenalkan semua detail tentangnya. Beberapa detik kemudian, dia membuka matanya dengan ekspresi tercengang di wajahnya, tidak berani mempercayai apa yang baru saja dibacanya. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan 2 pasif sekaligus? Serunya keras sambil tiba-tiba berdiri dari tempat tidur setelah melihat bahwa dia telah membuka 2 pasif dari kumpulan pasif. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya kepada siapapun, bahkan untuk Bloodliner tahap ke-6. Setiap orang harus memiliki hanya satu kemampuan yang dipilih dari kumpulan kemampuan setelah menyelesaikan setiap 15% integrasi hingga mencapai 99% dengan total 6 kemampuan. 3 pasif, 3 aktif. Tetapi Felix entah bagaimana mengambil 2 pasif sekaligus hanya dari mencapai 15% dalam satu waktu. Ini besar, ini sangat besar sekali. Felix mengepalkan tangannya erat-erat karena gembira atas arti dari kemampuan memilih 2 kemampuan masing-masing 15%. Dia mengerti dengan jelas bahwa jika dia mampu membuka 2 kemampuan di setiap 15%, itu berarti bahwa di setiap tahap jalur garis keturunannya, dia akan memiliki total 12 kemampuan. Gandakan jumlah semua orang, 6 kemampuan pasif dan 6 kemampuan aktif. Sebuah angka yang hanya berhasil didapatkan oleh seorang Bloodliner tahap ke-6 puncak setelah melalui perjalanan mengerikan di jalur garis keturunannya. Tapi, Felix mungkin bisa berbagi kemampuan yang sama banyaknya dengan mereka, bukan berarti dia punya kekuatan yang sama. Sialnya, dia akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu tamparan dari seorang Bloodliner sekuat itu. Bagaimanapun, setiap tahap penggantian meningkatkan tubuh, mental, dan tangki energi secara luar biasa. Intinya, seorang Bloodliner tahap ke-6 puncak mampu menahan serangan tahap ke-4 yang paling kuat hanya dengan pertahanan fisik atau mentalnya. Tidak masalah apakah serangan itu bersifat elemental, fisik, atau mental. Kesenjangan dalam integrasi seperti itu tidak dapat ditutup dengan mudah oleh kemampuan. Meski begitu, Felix yang memiliki 12 kemampuan dalam tahap pemurnian, di mana teman-temannya hanya memiliki 6 kemampuan, benar-benar merupakan bentuk perundungan murni. Namun, semua itu hanyalah hipotesis Felix setelah melihat dirinya memperoleh 2 kemampuan sekaligus. Bisa jadi itu hanya kejadian satu kali atau dia hanya beruntung dan memilih 2 pasif, bukan 1. Maka ia pun mengendalikan kegembiraannya dan menurunkannya sedikit. Ia kemudian mulai merenungkan secara mendalam penyebab anomali ini. Jujur saja, sudah jelas kalau itu pasti dilakukan oleh garis keturunan leluhur. Lagi pula, dia mengendalikan elemen racun seperti anggota tubuh. Bagaimana mungkin dia memiliki batasan jumlah kemampuan atau omong kosong seperti itu yang hanya dimiliki oleh orang biasa seperti Felix? Tidak masuk akal bagi makhluk di puncak alam semesta untuk memiliki keterbatasan kekuatan seperti itu. Ini menandakan bahwa Felix, yang menyatu dengan garis keturunannya, harus menghilangkan batasan tersebut, atau setidaknya menguranginya, seperti dalam kasus ini. Setelah menganalisis alasan anomali tersebut, Felix menghentikan masalah tersebut sepenuhnya, karena hanya setelah mencapai kemurnian yang lebih rendah ia akan mengetahui apakah kesimpulannya itu benar atau salah. Mari kita lihat pasif-pasif itu. Semoga Dewi Fortuna tersenyum padaku dan memilih sesuatu yang pantas untuk garis keturunan ini. Felix berdoa memohon keberuntungan dengan mata tertutup, mencoba melanjutkan membaca informasi dari tempat dia meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dengan kerutan di dahinya, mengerutkan kening pada nama-nama pasif yang baru saja dia baca. Kekuatan super adalah pasif standar yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di antara semua pasif. Tapi apa sih kekebalan racun itu? Apakah itu berarti saya akan memiliki kekebalan penuh terhadap semua jenis racun? Bingung dan agak gembira, dia menggaruk dagunya dan membaca ulang nama-nama pasif yang baru saja dibukanya. Asteris kekuatan super dan kekebalan racun asteris. Dia sama sekali mengabaikan yang pertama, karena itu adalah kemampuan yang cukup dikenal yang dapat dibuka dari sebagian besar binatang buas. Namun,
Yang kedua benar-benar mengacaukan pikirannya, karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak ada yang namanya kekebalan racun asteris, yang ada hanyalah resistensi racun ringan asteris, atau paling banter resistensi racun tingkat lanjut. Bagaimana dengan kekebalan? Itu hanya mungkin untuk jenis racun tertentu. Misalnya, asteris kekebalan terhadap kelumpuhan asteris kekebalan terhadap pusing asteris, atau bahkan kekebalan terhadap sakit kepala asteris. Tetapi untuk memiliki kekebalan total terhadap semua jenis racun di seluruh alam semesta, pikirannya tidak dapat memahami bagaimana itu mungkin. Persetan, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Dia mengklik inventaris kartu spasialnya, lalu mengetuk kelenjar racun ular berkepala dua yang dibelinya sebelumnya untuk menguji batas ketahanan racunnya. Dia berasumsi bahwa dia akan membukanya jika dia bergabung dengan garis keturunan Anomamba. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kemampuan pasif pertama hampir selalu berupa resistensi, kekebalan, atau pasif defensif. Jarang ada orang yang membuka kemampuan ofensif dari kumpulan pasif di awal. Tetapi sekarang ia berencana menguji klaim kekebalan total dengan menggunakan kelenjar racun Viper yang terkenal, yang dapat langsung membunuh orang biasa dengan satu sentuhan atau bau. Felix tidak meminum air kelenjar itu atau mandi di dalamnya. Ia hanya mengambil ember dari kamar mandi dan melubangi sedikit kulit kelenjar itu, lalu menuangkan isinya perlahan-lahan ke dalam ember. Setelah melakukannya, dia mengambil kelenjar itu ke kartu spasialnya, tidak berani membuangnya ke tempat sampah, nanti pelayannya yang tidak sengaja menyentuhnya akan terbunuh. Felix menatap racun ungu di dalam ember itu dengan ekspresi penuh harap. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kegelisahan atau ketakutan di matanya. Lagi pula, ia menghabiskan sebagian besar kehidupan masa lalunya bermain dengan semua jenis racun dan benda beracun. Jadi tanpa ragu, ia mencelupkan tangannya ke dalam ember selama beberapa detik. Namun, ia sama sekali tidak merasakan apapun di kulitnya. Seolah-olah tangannya berada di dalam ember berisi air hangat dan bukan racun yang mematikan. Senang sekali, bibirnya tak dapat menahan diri untuk mengembang makin lebar hingga menciptakan seringai menyeramkan di wajahnya. Hehe, bagiku yang merasakan kehangatan alih-alih rasa sakit saat menyentuh racun mematikan ini, itu artinya aku benar-benar memperoleh kekebalan. Felix bergumam pelan sambil mengangkat tangannya dari ember perlahan setelah uji cobanya berhasil. Namun, ia menaruhnya di atas ember agar racunnya menetes, karena ia tidak ingin karpetnya terkena tetesan racun. Hal terakhir yang ia inginkan adalah kamarnya berbau racun yang mematikan. Setelah beberapa saat, dia membersihkan tangannya dengan bajunya. Kemudian mengangkat ember di depan mulutnya dan meneguknya tanpa khawatir akan akibatnya. Check me, kok racun bisa seenak ini? Dia membersihkan mulutnya dengan baju yang sama sambil bersendawa karena nikmat. Apakah rasa pasif ini mengacaukan indera perasaku? Tanyanya bingung karena tidak menyangka rasanya seenak itu. Dia tahu bahwa meminum racun tidak akan membahayakannya, tetapi hanya akan membuatnya sakit perut dalam skenario yang lebih buruk. Namun, benar-benar merasakan seperti minuman cola dingin di musim panas, benar-benar mengejutkan baginya. Setelah berhasil menguji kekebalan barunya, ia mengambil ember dan baju itu di dalam kartu spasialnya, tidak meninggalkan apapun di ruangan itu yang berhubungan dengan racun. Hanya pasif ini saja yang membuat semua usaha dan koin yang saya buang sia-siakan menjadi berharga. Belum lagi memiliki pasif ekstra, katanya sambil tertawa terbahak-bahak setelah melihat hasil yang menyenangkan dari mengejar jalur garis keturunan yang tidak diketahui dan penuh tuntutan ini. Hal ini membuat tekadnya untuk terus melanjutkannya semakin kuat. Sudah waktunya menguji kekuatan super pasif. Semoga saja, aku memperoleh peningkatan yang bagus. Ia berbaring di tempat tidur sambil tersenyum dan meminta ratu untuk memasukkannya ke dalam sistem. Dia memutuskan untuk menguji kemampuannya dalam UVR, dan tidak melakukannya di pusat kebugaran keluarga karena dia tahu bahwa peralatan tersebut tidak akan mampu menangani kekuatan barunya yang meningkat atau memberikan pengukuran yang konkret. Namun, di UVR ada sebuah bangunan yang disebut Pusat Pengukuran Kemampuan, yang dibuat khusus untuk menguji kemampuan para bloodliner. Tidak peduli seberapa unik atau kuatnya kemampuan itu, pusat itu pasti dapat memberikan bantuan yang diperlukan untuk memperoleh pengukuran yang tepat. 15 menit kemudian, Felix berada di dalam gedung, berdiri di lantai besar yang dipenuhi berbagai jenis manusia yang menunggu giliran memasuki ruang pengukuran, untuk menguji kemampuan apapun yang mereka miliki. Felix tidak ingin menunggu berjam-jam hingga gilirannya tiba,
jadi dia membayar biaya VIP dan naik ke atas untuk menggunakan ruangan terbaik di pusat itu. Setelah membayar denda yang besar, dia naik lift dan memasuki ruangan yang disediakan untuknya. Tepat setelah melangkah masuk, suara Ai yang monoton bergema jelas di ruangan itu. "Tuan, kemampuan apa yang ingin Anda uji? Fisik, unsur, atau mental? Tolong periksakan diri," jawabnya. "Sesuai keinginan Anda, Tuan." Begitu Ai selesai berbicara, seluruh ruangan berubah menjadi ruangan yang luas dengan area yang luas untuk bergerak bebas. Kemudian, segala macam mesin pengujian dan pengukuran presisi didirikan di seluruh tempat. Ada yang mengukur berat, kekuatan, tenaga, kekencangan, kelincahan, daya tahan, dan masih banyak lagi. Sementara yang lain mengukur ketajaman, penetrasi, dan kerusakan yang disebabkan oleh kemampuan pasif yang berubah bentuk yang dapat mengubah lengan menjadi golok, atau tangan yang berubah menjadi hummer, dan lebih banyak lagi kemampuan menyerang fisik lainnya. Lagi pula, hanya karena sebuah elemen dibutuhkan untuk menyatu dengan garis keturunan, itu tidak berarti bahwa seorang garis keturunan tidak akan membuka kemampuan fisik dari binatang buas yang ia gunakan. Segalanya menjadi jelas ketika harus memilih kemampuan dari kumpulan kemampuan yang sangat besar. Felix tidak peduli melihat ke arah sebagian besar mesin itu, ia hanya berjalan ke arah mesin pengukur pukulan dan mengambil napas dalam-dalam, lalu memukul sekuat tenaga, tanpa menahan apapun. Mesin itu tidak bergerak atau mengeluarkan suara keras, ia hanya melakukan tugasnya secara senyap dan menghitung kekuatan pukulan. Felix mengangkat kepalanya dan melirik perhitungan akhir yang menunjukkan angka 2100 BF. "Bagaimana ini bisa nyata?" serunya tak percaya, tidak berani percaya bahwa ia berhasil menembus angka 2K hanya dari satu pasif. Bagaimanapun, 2100 BF berarti dia mempunyai kekuatan fisik yang sama dengan Bloodliner tahap kedua. Ini adalah unit pengukuran yang digunakan dalam UVR untuk sistem garis keturunan manusia. BF berarti kekuatan garis keturunan, sedangkan setiap 1000 BF menandakan satu tahap penggantian. Jadi bagi Felix yang memiliki 2100 BF sebelum mencapai kemurnian yang lebih rendah, itu membuatnya menjadi monster yang mengenakan kulit manusia. Dalam level integrasinya saat ini, ia seharusnya hanya memiliki 150 BF. Kalau dia bilang ke siapapun kalau dia benar-benar menerima peningkatan 1950 BF dari pasif kekuatan Super Asteris, mereka mungkin akan memutar mata ke arahnya, mengabaikan omong kosongnya sama sekali. Tahun 1950 BF. Sungguh lelucon. Peningkatan pasif kekuatan super terbesar yang pernah tercatat hanya 900 BF. Itu bahkan dari garis keturunan tingkat 7 yang legendaris. Felix pun tahu itu, maka ia terus mengepalkan tinjunya lalu melepaskannya berkali-kali. Tidak berani percaya bahwa tangan pucat dan kurusnya itu menyimpan tenaga dahsyat yang dapat menamparkan seorang rakyat jelata hingga mati. Setelah beberapa saat, ia menenangkan dirinya dan memutuskan untuk melanjutkan pengujiannya. Dia melakukan 3 pukulan standar dengan hanya menggunakan 50% kekuatannya. Namun hasil akhirnya adalah 3 perhitungan yang berbeda. Felix mendesah setelah melihat ini, karena ia tahu bahwa kontrol dirinya cukup buruk dan perlu ditingkatkan. Jika tidak, ia akan terus membuang-buang energinya sambil melontarkan pukulan-pukulan yang tidak tepat sasaran seperti monyet. Lebih parahnya lagi, akan melukai orang-orang yang dekat dengannya jika ia kehilangan kontrolnya barang sedetik saja. Rakyat jelata dan orang-orang yang memiliki garis keturunan tidak banyak berkeliaran di dunia nyata karena hal ini. Setelah menyelesaikan tes pukulannya, ia memutuskan untuk mengukur kekuatan kakinya, serta pertahanannya. Ia berjalan menuju mesin yang memiliki 5 bantalan tendangan yang terpasang di atasnya. Masing-masing memiliki ketinggian tertentu untuk menguji teknik kaki yang diinginkannya. Tetapi Felix hanya fokus pada bantalan tengah, dan sama sekali mengabaikan yang lain, karena dia sama sekali tidak tahu cara bertarung dalam bentuk jarak dekat dengan menggunakan teknik bela diri. Gaya bertarungnya lebih berbasis jarak jauh daripada pertarungan fisik jarak dekat. Itulah sebabnya, dia tidak terlalu bersemangat setelah mengetahui bahwa dia memperoleh pasif tipe fisik sebelumnya. Namun, semuanya berubah setelah melihat peningkatan raksasa yang diterimanya, yang dapat mengalahkan siapapun dengan kekuatan brutal murni tanpa bergantung pada teknik. Felix menendang bantalan itu sekuat tenaga, lalu mundur, menunggu hasilnya muncul. Beberapa detik kemudian, 2800 BF yang mengejutkan ditampilkan di layar. Tidak buruk, puas,
dia menganggukkan kepalanya dengan senyum puas di wajahnya. Dia tidak terkejut dengan angka itu, karena dia tahu bahwa tendangan penuh selalu lebih kuat daripada pukulan. Namun, pukulan akan menjadi sekitar 6 kali lebih kuat ketika seseorang memiliki teknik memukul yang tepat. Singkatnya, pukulan lebih baik daripada tendangan dalam perkelahian, tetapi tendangan jauh lebih kuat dalam hal kekuatan. Dengan demikian, kelebihan dan kekurangannya seimbang. Felix tidak berlama-lama di depan mesin itu, melainkan langsung berjalan menuju platform pertahanan, yang memiliki segala macam cara untuk menguji pertahanan dan ketahanan garis keturunan. Felix tidak mencoba semuanya tetapi hanya memilih 4 mesin. Satu untuk pertahanan kulit terhadap serangan berat, seperti pukulan, tendangan, dan senjata datar. Kedua untuk pertahanan kulit terhadap senjata tajam atau kemampuan. Ketiga, untuk pertahanan mental terhadap kemampuan tipe mental seperti pengendalian pikiran asteris. Terakhir, satu digunakan untuk pengujian ketahanan terhadap racun. Felix memilih mesin terakhir hanya untuk melihat reaksi tubuhnya terhadap berbagai jenis racun, dan bukan untuk melihat apakah ia memiliki kekebalan total. Karena kelenjar Viper sudah cukup baginya untuk membuat keputusan itu, berdasarkan pengalamannya yang panjang dalam menghadapi racun dan toksin. Setelah sekitar 1 jam, dia selesai menguji semuanya dan menyadari bahwa pertahanannya meningkat pesat, karena sekarang dia dapat menahan serangan besar-besaran dari makhluk garis keturunan di alam pemurnian hanya dengan pertahanan fisiknya. Akan tetapi, untuk para bloodliner tahap 1 dan 2, dia harus berhati-hati terhadap mereka, karena satu serangan diam-diam ke bagian vitalnya bisa benar-benar melukainya. Itu hanyalah serangan berbasis fisik, sedangkan untuk pertahanan terhadap kemampuan tipe mental, Felix benar-benar tak berdaya menghadapinya. Pasifnya juga tidak mencakup kekuatan mentalnya. Itu adalah pasif yang sama sekali berbeda. Sementara itu, kekebalan racun berubah menjadi seperti yang diharapkannya, karena tidak ada satupun racun yang berhasil memengaruhinya. Satu-satunya perbedaan yang ditemukannya adalah bahwa setiap racun memiliki rasa yang berbeda, beberapa terasa seperti jus jeruk, beberapa seperti saus barbecue. Sial, dia bahkan mulai khawatir tentang bagaimana dia akan mengetahui apakah dia diracuni atau tidak oleh seseorang ketika semuanya terasa begitu lesat. Setelah menjalani serangkaian pengujian ini, Felix memutuskan untuk kembali ke mesin tinju dan mulai berlatih mengendalikan kekuatannya sebelum ia dikeluarkan dari ruangan. Ia tidak membayar untuk perawatan VIP, hanya saja tidak memanfaatkannya. 1 jam kemudian, dia keluar dari UVR, puas dengan seluruh pengalaman dan kemampuan pasif yang dia buka, yang pasti akan membuatnya menggertak orang-orang rendahan Elo dalam permainan supremasi. Waktu berlalu dengan cepat karena hari peluncuran film semakin dekat. Felix dihubungi oleh studio tepat 8 hari sebelum film resmi dirilis untuk menandatangani kontrak. Tentu saja, ada beberapa tarik-menarik antara dia dan pengacara studio mengenai ketentuan dan rincian kontrak. Namun, Felix tidak pernah mengurangi tawaran sahamnya sebesar 39%, tidak peduli apa yang dikatakan atau diancamkan oleh pengacara. Ia bersikap keras kepala itu karena ia sudah menerima kabar dari salah seorang staf yang pernah ia suap, bahwa para investor yang berniat menyainginya mengundurkan diri, setelah menyadari bahwa ia hanyalah seorang investor amatir tanpa reputasi. Jadi mereka mundur, tidak berani mengambil risiko lagi bersamanya, terutama setelah diberi surat diam-diam oleh seseorang tentang beberapa skandal selama pembuatan film. Tentu saja Felix yang melakukan ini, agar mereka semakin enggan menggigit kuenya. Dia tidak pernah khawatir mereka akan menyebarkan skandal-skandal tersebut untuk mencemarkan nama baik filmnya karena tidak ada bukti konkret mengenai skandal-skandal tersebut, dan para penggemar hanya percaya pada bukti-bukti nyata dan bukan rumor-rumor di UVR, tempat penipuan dan kebohongan merajalela di mana-mana. Dengan demikian, Felix berhasil menandatangani kontrak dengan sukses tanpa kehilangan sahamnya, dan ia terpaksa harus menyerahkan 300 juta SC itu kepada studio, sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk memasarkan dan mengiklankan Human Melodies selama seminggu penuh secara luas di wilayah UVR Kerajaan Alexander. Sehari sebelum film dirilis, Felix saat ini tengah menjelajahi lagi pasar sumber daya untuk mencari batu-batu bermutu tinggi setelah melahap semua tumpukan yang dibelinya. Namun sayang, setiap kali ia mengetuk toko dan bertanya tentang barang-barang tersebut, ia hanya menggelengkan kepala dan menjawab bahwa stok barangnya sedang kosong. Felix bukan satu-satunya yang menginginkan batu-batu itu, tetapi setiap bloodliner tahap ketiga atau di atasnya membutuhkannya untuk memulihkan energi mereka,
karena kapasitas tangki mereka bertambah besar setelah tubuh mereka ditingkatkan dalam setiap penggantian. Oleh karena itu, batu-batu kelas rendah dan menengah sama sekali tidak berpengaruh pada mereka atau terlalu sulit diserap. Kurasa aku telah menguras habis batu-batu itu dari kota ini. Ia mendesah putus asa, seraya meninggalkan toko itu dengan bahu terkulai. Tiba-tiba sebuah iklan feminin yang keras diputar di atas kepalanya pada layar besar yang dipasang di sebuah gedung. Human Melodies akan tersedia secara langsung di setiap bioskop besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi orang pertama yang menyaksikan bentuk terbaru dari pembuatan film dan akting yang dipadukan untuk menciptakan sebuah karya seni yang unik. Setelah pesan itu diputar mungkin untuk ke-1000 kalinya, pesan itu disertai dengan cuplikan film yang dibuat dengan baik. Felix mengangkat kepalanya dengan sedih, karena setiap kali dia melihat atau mendengarnya dia merasa seolah-olah uangnya dilemparkan ke wajah para pelacur jalanan untuk diabaikan begitu saja. Sama seperti sekarang, tak seorang pun peduli dengan film atau isinya. Mungkin ada beberapa orang yang cukup penasaran untuk mendengarkannya. Namun, sebagian besar tetap saja tidak peduli dan terus berjalan. Bahu Felix terkulai hampir menyentuh tanah setelah terhantam oleh kenyataan bahwa uang 300 juta miliknya baru saja diperas habis dari setiap koin di dalamnya. Saya harap semuanya berjalan sesuai rencana besok, dan semua orang menyukai film ini seperti sebelumnya. Kalau tidak, saya benar-benar kacau. Felix tidak berbohong dengan mengatakan ini, karena dia benar-benar hampir bangkrut setelah menggunakan lebih dari 30 juta untuk mengamankan batu-batu tinggi apapun yang ditemukannya di kota-kota kerajaan Alexander, sehingga dia hanya memiliki 111 juta setelah menjual garis keturunan tingkat 5 yang difilter. Tetapi itu segera digunakan untuk membeli garis keturunan tingkat 5 lain dari Luby yang akan digunakan untuk integrasi keempat. Sayangnya, kali ini dia datang dengan tangan hampa tanpa mendapatkan setetes pun garis keturunan J. R. Mungander. Dengan demikian, dia menghabiskan 33 juta dengan sia-sia. Sekarang dia hanya memiliki 78 juta, yang tidak banyak, mengingat garis keturunan tingkat 5 memiliki kisaran harga 110 hingga 400 juta. Harga ini bahkan belum termasuk pangkat legendaris, karena memiliki nilai tak terhitung yang berbeda. Sedangkan untuk batu-batu bermutu tinggi, dia sendiri sudah mendatangkan kekeringan ke kerajaan Alexander, setelah membeli lebih dari 4.000 batu dari seluruh toko dan pelelangan umum, membuat setiap pengikut garis keturunan tahap ketiga tidak puas. Aku sungguh tidak ingin membeli dari kerajaan dan kekaisaran lain, tapi apa solusi lain yang kumiliki? Felix keluar dengan putus asa setelah terpojok dan hanya punya satu pilihan, yaitu berbelanja dari tempat yang jauh. Pada masa-masa awal UVR, di mana setiap orang bebas pergi kemanapun mereka mau, ini hanyalah hal sederhana untuk dilakukan. Namun setelah kedatangan manusia rakus, dan menjungkirbalikkan semuanya oleh rencana monetisasi mereka yang kejam, berbelanja dari wilayah lain menjadi suatu kemustahilan dengan semua tarif tinggi yang harus dibayarkan oleh petugas bea cukai, agar suatu produk sampai ke tempatnya. Pengiriman kecil yang biayanya normalnya hanya 200.000 SC, akan dikenakan pajak sebesar 20% dari harganya, dan bagi Felix yang berencana membeli banyak sekali batu, berat pengirimannya juga akan dihitung, dengan menambahkan pajak ekstra di atas pajak dasar. Ini membuat seluruh pengiriman menjadi setidaknya 2 kali lipat harganya saat mencapai Felix. Itulah sebabnya dia selalu menghindari membeli di luar kerajaan Alexander. Namun sekarang dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Atau, dia bisa saja memindahkan kediamannya ke kerajaan lain untuk menghapus pajak tersebut. Felix berdiri dari tempat tidur dan pergi mandi karena akan ada rapat di lantai atas untuk memberitahu para junior tentang hasil mingguan mereka saat ini. 10 menit kemudian, dia tiba di lantai 35 dan melihat semua orang sudah menunggu di sana. Setelah melihat Felix akhirnya tiba, Abraham memulai pertemuan dengan memukul podium dengan keras. "Henry, dasar bajingan kecil, beraninya kau menyia-nyiakan upaya integrasi yang berharga hanya dengan menggunakan 2% untuk bergabung." Dia memarahi, "Apa kau pikir kami membuang-buang ramuan untuk kau sia-siakan seperti itu?" Sebelum Henry dapat membalas, lehernya ditampar oleh ayahnya. "Kamu bilang kamu menggunakan 6% saat aku bersamamu. Beraninya kamu berbohong padaku di depanku." Ayahnya mencengkeram kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding dengan mata bersimbah darah. Felix menatap pemandangan ini sambil menguap karena bosan. Ia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu,
karena hal yang sama terjadi di sebagian besar pertemuan sebelumnya. Para junior berbohong tentang persentase penggunaan mereka setelah menyadari bahwa rasa sakit akan datang dalam gelombang yang lebih kuat untuk setiap persentase yang ditambahkan. Felix tidak memperhatikan sepupu-sepupunya yang akan terjebak selamanya dalam tahap pemurnian tetapi fokus pada Noah yang hampir mencapai 15% dan Olivia yang perlahan mengejar ketinggalan. Adapun Kenny, dia masih di 7%, karena afinitas rata-ratanya 51%, membuat periode cooldown-nya cukup lama. Setelah beberapa waktu, sandiwara itu akhirnya berakhir setelah orang tuanya membawa Henry untuk menerima hukumannya. Abraham tidak memarahi siapapun lagi, tetapi malah memuji mereka dengan hangat. Kerja bagus anak-anak, kalian perlahan-lahan meningkatkan diri. Jika kalian terus seperti ini, mencapai kemurnian yang lebih rendah akan menjadi hal yang mudah. Pandangannya terfokus pada Olivia dan Noah dan dilanjutkan dengan dorongan. Terutama mereka berdua, yang pasti akan mencapai 15% dan menjadi yang pertama membuka kemampuan pasif selama integrasi keempat mereka. Dia mulai bertepuk tangan untuk mereka, dan semua orang mengikutinya. Setiap minggu, junior dengan hasil terbaik menerima tepuk tangan sebagai bentuk penyemangat. Jadi, sudah menjadi kebiasaan untuk mengikuti tepuk tangan tanpa diperintah. Noah menerima tepuk tangan mereka tanpa ekspresi seperti biasa, sementara Olivia menundukkan kepalanya dengan pipi memerah. Sementara itu Felix yang sedang tertidur dibangunkan oleh suara tepuk tangan yang keras karena kesal. "Keluarkan aku dari sini, kumohon." Ia mengusap pelipisnya, benar-benar kesal dengan pertemuan mingguan yang wajib dan tak berarti itu. Malam harinya, hanya tersisa 15 menit sebelum film dimulai. Felix sudah berada di dalam dunia film Human Melodies, duduk bersama lebih dari 500 penonton lainnya sambil berbincang keras menantikan film yang dipasarkan gencar selama seminggu terakhir ini. Apa pendapat Anda tentang klaim mereka tentang metode pembuatan film baru yang unik? Sejujurnya, saya yakin itu hanya tipu muslihat untuk menarik lebih banyak perhatian. Aku juga berpikir begitu. Kalian semua bodoh jika mengira mereka membuang-buang banyak uang untuk memasarkan film mereka dengan menggunakan tipu muslihat. Tidak ada orang sebodoh itu yang berusaha menghancurkan film dan reputasi mereka seperti itu. Benar, tepat seperti apa yang ingin aku katakan. Saya hanya berharap cara baru mereka dalam membuat film sepadan dengan harga tiket yang sangat tinggi itu. Sial, jangan ingatkan aku tentang itu. 200 SC untuk satu tiket memang terlalu mahal. Tapi saya yakin harganya akan turun nanti. Ya, saat ini film ini sedang naik daun, tetapi akan berhenti pada suatu titik. Felix mendengarkan celoteh mereka yang tak ada habisnya sejenak, lalu mengklik lebih besar dari mute kurang daripada kendali jarak jauhnya. Seketika kedamaian menyelimuti dunia film. Felix berbaring dalam posisi santai di kursinya, memeluk wadah popcorn di satu tangan dan minuman besar dengan sedotan di atasnya, di tangan lainnya. Dia memakan segenggam popcorn sambil mengangkat kepalanya untuk melihat penghitung waktu besar di udara yang sedang menghitung mundur. 59 detik 58, 57. 3, 2, 1. Dunia perfilman langsung menjadi sedikit cerah, karena alur ceritanya dimulai dengan sepasukan binatang buas dari berbagai jenis dan bentuk, yang dengan ganas menyerbu pos terdepan manusia di sebuah planet yang jauh dari bumi. Para komandan pos meletakkan perintah mereka untuk bersiap menghadapi dampaknya. Tetapi semua orang di antara hadirin terkesiap keras setelah mendengar bahwa semua perintah itu berirama di akhir setiap kalimat secara musikal, bahkan ketika nada bicara sang komandan tanpa emosi. Seorang prajurit yang memegang senjata plasma di lengannya terus gemetar ketakutan, setelah melihat ribuan binatang datang ke arah mereka, melolong dan meraung. "Mengapa aku ada di sini, padahal aku seharusnya bisa berbaring di dekat istriku tanpa merasakan ketakutan ini? Mengapa kita malah dijajah? Padahal satu-satunya dosa yang telah kita ciptakan adalah untuk hidup damai, tanpa menyakiti kehidupan siapapun dengan cara yang jahat. Jika kami diganggu sampai sejauh ini, itu artinya rencana kami telah dirusak olehnya." Prajurit itu berbicara dengan kebencian yang menusuk tulang tentang orang yang mengkhianati rasnya dan bergabung dengan pihak lain. "Kau memilih menjadi hewan peliharaan daripada dibunuh. Keputusan yang bodoh menurutku, mengirim kulitmu untuk dimakan dan dipanggang. Binatang buas yang kau tundukkan, tidak akan pernah melepaskanmu. Karena mereka haus akan darah dan daging kita, lebih dari sekadar haus akan sebotol whisky. Anda telah membuat keputusan yang salah,
dan kami para prajurit yang menyedihkan terpaksa menghadapi tabrakan yang mengerikan ini. Itulah kata terakhir yang diucapkan prajurit itu setelah kepalanya tertembus seberkas cahaya yang berasal dari binatang bermata tiga. Tidak kek. Para penonton semua berteriak keras setelah melihat adegan ini terjadi tepat di depan wajah mereka tanpa kemampuan untuk campur tangan. Sementara itu, Felix hanya terus menonton filmnya dan menikmatinya. Ini mungkin kelima kalinya dia menontonnya. Tapi siapa yang akan menyalahkannya? Film ini adalah permata yang dibuang di tumpukan sampah bersama film-film biasa lainnya yang tidak memiliki anggaran untuk memasarkannya. Para investor menarik diri karena mereka percaya bahwa gaya pembuatan film ini tidak akan mendatangkan banyak keuntungan mengingat sifatnya yang khusus. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa seluruh populasi manusia sudah muak dan lelah dengan film yang difilmkan dan diedit oleh AI, yang sama sekali tidak memerlukan usaha atau waktu bagi pembuatnya untuk membuatnya. Siapapun yang memiliki naskah setengah-setengah dapat mengajukan permohonan untuk membuat film saat ini, tanpa memeriksa apakah naskah itu layak atau tidak. Hal ini mengakibatkan film-film tampak sangat mirip dalam alur cerita dan dialog, apakah diproduksi oleh sebuah perusahaan besar atau hanya dua pemimpi yang berencana untuk mendapatkan keuntungan besar. Namun, untuk melodi manusia yang setiap barisnya berirama dengan emosi yang membuat setiap penonton merinding. Itu benar-benar angin segar yang dibutuhkan semua orang. Orang hanya bisa bertepuk tangan atas usaha besar yang diperlukan untuk membuat film ini. Sebuah film tentang kisah nyata yang terjadi di tengah peperangan antara manusia dan binatang, di mana seorang pengkhianat memperdagangkan informasi tentang pos terdepan penting yang dibangun untuk meneliti garis keturunan binatang dan cara memanfaatkannya. Itu adalah salah satu dari sedikit yang tersisa yang benar-benar dapat menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Sayangnya, pengkhianat itu mengkhianati mereka, mengubah seluruh pos terdepan menjadi neraka yang hidup. Semua orang tewas kecuali satu peneliti yang menggunakan setiap detik yang dimilikinya untuk mengirim data penelitian ke fasilitas lain setelah melihat bahwa situasinya tidak ada harapan dan suram. Namun dengan melakukan hal itu, ia mengambil risiko memaparkan datanya ke makhluk cerdas yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan membaca gelombang radio dengan mudah. Untungnya, hal itu tidak terjadi. Karena, pada saat pos terdepan diserang, bala bantuan, yang sudah dalam perjalanan, telah bertemu dengan binatang buas di luar planet itu, dan membunuh mereka sebelum data dapat dikumpulkan. Ini adalah keseluruhan alur melodi manusia, tetapi dengan detail dan rima yang lebih jelas. Setelah 3 jam film diputar, adegan akhir bergulir diiringi teriakan dan isak tangis penonton, diikuti tepuk tangan dan siulan keras sebagai ekspresi kenikmatan mereka atas mahakarya ini yang dapat dinominasikan sebagai film terbaik tahun ini di Kerajaan Alexander. Felix pun bertepuk tangan perlahan beberapa saat dan meninggalkan dunia film dengan senyuman setelah melihat reaksi penonton yang diinginkannya. Sepertinya saya akan mendapatkan lebih banyak dari yang saya perkirakan, ucapnya sambil menyeringai setelah menyadari bahwa keuntungan 1 miliar yang diperoleh film tersebut di kehidupan sebelumnya, akan berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat setelah menjadi viral. Para produser benar-benar berhasil meraup untung besar setelah mengandalkan gaya pembuatan film primitif yang digunakan jutaan tahun sebelumnya. Lagi pula, manusia di Bima Sakti sudah ada lebih lama dari itu, dan mustahil teknik ini tidak digunakan sebelumnya. Felix tiba-tiba berhenti berjalan setelah menyadari sesuatu yang menghantamnya dengan keras. Bahwa mustahil bagi para produser untuk menggali data mengenai gaya pembuatan film yang sudah memiliki sejarah jutaan tahun. Namun lain ceritanya jika mereka menggali data publik milik Sang Ratu AI tentang mereka, dan sejauh yang diingatnya, para pemimpin dunia menjual semua data planet mereka kepada Sang Ratu setelah bergabung dengan SGA. Sang Ratu mengambil informasi yang berguna untuk dirinya sendiri dan melemparkan data yang tidak diperlukan ke dalam data publik agar semua orang bisa melihatnya. Seperti teknik perfilman yang digunakan penduduk bumi dalam pembuatan filmnya. Ini menghasilkan satu kesimpulan sederhana. Para produser menyukai gaya musikal pembuatan film yang digunakan penduduk bumi untuk film seperti Les Miserables dan menirunya dalam Human Melodies. Itulah sebabnya film ini mulai diproduksi hanya setelah penduduk bumi bergabung dengan SGA. Saya kira penduduk bumi masih punya potensi untuk meninggalkan jejak di UVR. Mereka hanya perlu menemukan jalan masuk. Felix terkekeh pelan mendengar kesimpulan ini lalu mulai berjalan lagi, menjauhi bioskop yang berisik itu, yang dipenuhi ribuan orang yang mengantre untuk masuk dan menonton tiruan dari planet yang diklaim primitif itu.
3 bulan dengan cepat berlalu setelah film tersebut dirilis. Klaim Felix bahwa keuntungannya akan berlipat ganda atau 3 kali lipat ternyata sepenuhnya benar, sebab film itu menjadi sangat viral dalam beberapa hari setelah dirilis. Setiap saluran berita, platform acara, dan bahkan streamer membicarakannya dan merekomendasikannya agar pemirsa mereka dapat menontonnya juga. Hal ini mengakibatkan ledakan jumlah penonton yang mendorong film tersebut menduduki peringkat nomor 1 di box office mingguan selama 1 bulan berturut-turut, meraup banyak keuntungan dalam prosesnya. Setelah itu secara bertahap mulai menurun peringkatnya hingga mencapai peringkat 7 pada bulan ini. Betapapun hebatnya sebuah film, perlahan-lahan trennya akan menurun karena pendatang baru mulai menarik minat penonton. Namun, bertahan dalam posisi 10 besar selama 3 bulan berturut-turut sudah merupakan pencapaian luar biasa yang sudah lama tidak terlaksana. Namun film ini hanya dirilis di kerajaan Alexander saja dan belum berhasil merambah pasar kerajaan dan kekaisaran lain. Namun, itu sudah cukup bagi Felix untuk mengisi rekening banknya dengan 1,5 miliar dan masih terus bertambah secara bertahap. Untuk saat ini, Felix tak akan ambil pusing dengan kekurangan koin, karena jumlah itu sudah cukup untuk menopang hidupnya cukup lama dan membiarkannya fokus sepenuhnya pada jalur garis keturunannya, tanpa harus merasa terganggu dengan harus mendapatkan koin setiap kali ingin mendukungnya. Felix saat ini berada di ibu kota kerajaan tetangga, Koronia, menjelajahi jalan-jalan pasar untuk membeli apapun yang ia butuhkan untuk dorongan terakhir dalam peningkatan afinitasnya yang mencapai 94%. Dan integrasi garis keturunannya yang hanya membutuhkan 5% untuk mencapai kemurnian yang lebih rendah. Dia telah mengosongkan toko lubi dari garis keturunan tipe ular berbisa tingkat tinggi, dan dia tidak berani membeli spesies berbisa lain untuk mencoba peruntungannya. Ia lebih suka membeli dari kerajaan lain dengan pajak tambahan ketimbang mengambil risiko pada garis keturunan laba-laba yang memiliki garis keturunan leluhur ular. Sedangkan untuk batu-batu yang bermutu tinggi, ia sungguh kesulitan untuk membelinya dari kerajaan lain, sebab setiap toko yang menjualnya selalu mengutamakan pelanggan tetapnya dibandingkan pelanggan asing. Jadi, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya untuk membeli barang-barang itu adalah memaksa penjualnya membayar sejumlah besar uang di rekening banknya sampai mereka setuju. Strategi ini berhasil dengan baik, tetapi tetap saja ia harus mengeluarkan setidaknya 40.000 SC hingga 50.000 SC untuk setiap batu. Ini bahkan belum memperhitungkan pajak yang harus ia bayar agar batu-batu itu sampai di tempatnya. Namun semua perjuangan ini akan segera berakhir, karena ia hanya membutuhkan 6% lagi dan ia akan mencapai 100%. Pada titik itu, ia akan berhenti memikirkan ketertarikannya dan fokus pada hal-hal lain. Felix menghabiskan sedikitnya 1 jam pergi dari satu toko ke toko lain, namun mereka tidak punya stok tersisa atau mengabaikannya begitu saja setelah melihat bahwa dia adalah orang asing dari kerajaan lain. Itu cukup jelas, karena ada tanda besar di atas kepalanya yang bertuliskan, "Saya orang asing." Label itu tidak dapat dihapus apapun yang terjadi, karena itu adalah satu-satunya cara untuk memisahkan orang asing yang berkunjung dari penduduk tetap. Satu-satunya cara yang dapat memungkinkan seseorang untuk menghindarinya sejak awal, adalah dengan menggunakan perangkat teleportasi premium VIP, yang dibuat khusus untuk orang-orang terhormat. Sayangnya, Felix belum mencapai standar reputasi untuk mendapatkan akses menggunakan perangkat tersebut, meskipun ia cukup kaya. Akan tetapi, ia masih diperbolehkan mengubah bentuk tanda pengenalnya sesuai keinginannya. Begitu pula Felix yang berjalan di jalan sambil membawa tanda pengenal yang memiliki jari tengah di kedua sisinya dan menunjuk ke segala arah. Tak seorang pun yang selamat. Felix sama sekali tidak peduli dengan reaksi marah orang-orang di sekitarnya atau para penjual yang ditemuinya. Dia tahu bahwa dia akan ditipu dengan cara apapun. Jadi mengapa tidak melakukannya dengan gaya? Setelah beberapa saat, dia lelah berkeliling dan memasuki kedai kopi untuk beristirahat. Segera setelah melangkah masuk, semua orang meninggalkan toko dengan ekspresi marah setelah melihat jari tengah menunjuk ke arah mereka terus-menerus. Tidak seorang pun bisa minum dengan tenang dalam kondisi seperti itu. Dengan begitu, Felix bisa menguasai seluruh kedai kopi itu. Setelah minum dengan tenang selama beberapa menit, Felix membayar kopinya dan pergi untuk memulai putaran belanja berikutnya. 10 menit kemudian, di dalam sebuah toko yang dihias dengan apik, Felix menawar dengan keras kepada pemilik toko sambil mencengkeram kerah baju penjual. Sementara itu, si penjual tidak mudah menyerah, karena ia juga melakukan hal yang sama kepada Felix.
Kau akan menjualnya padaku dengan harga 40.000 SC per buah, atau aku akan menghajarmu habis-habisan. Felix mengangkat tangannya dengan gerakan meninju, mengancamnya dengan tatapan mata merah. Ini adalah toko pertama yang bersedia menjual batu-batu bermutu tinggi kepadanya. Namun, penjualnya meminta harga yang keterlaluan, yaitu 60.000 SC per buah. Felix tahu bahwa ia akan ditipu, tetapi tidak sampai sejauh ini. Otaknya tidak penuh dengan omong kosong untuk menerima tawaran ini. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan Felix hampir benar-benar menghajar pemiliknya tanpa ampun. Lebih baik kau mati saja. Kalau kau tidak mau membeli batu-batu itu dengan harga yang kuberikan, kembalilah ke kerajaan terpencilmu dan dapatkan batu-batu itu. Pemiliknya hanya mengejek usaha Felix yang mengancam. Kalau begitu, mati saja. Felix langsung mulai memukuli pemilik toko yang tercengang itu setelah negosiasi damai gagal. Dia benar-benar menepati janjinya. Bajingan, berhenti atau aku akan memanggil aparat untuk menangkapmu. Teriak pemilik toko itu keras-keras, sambil meringkuk seperti bola pertahanan, melindungi semua bagian vitalnya yang sensitif. Sekali lihat, siapapun bisa menduga bahwa ia punya pengalaman dipukuli. Felix langsung berhenti memukulinya dan kabur dari toko setelah mendengar tentang para penegak hukum yang dapat memblokir akunnya agar tidak dapat mengakses UVR selama minimal seminggu jika ia tertangkap. Tidak mungkin ia akan memperpanjang masa hukumannya setelah itu. Benar sekali, lebih baik kau lari. Si penjual keluar dari tokonya sambil membawa sapu dengan dada membusung. Semua orang yang melihat orang asing melarikan diri dari tokonya mulai bertepuk tangan untuk memuji upaya penjual tersebut dalam mengusir orang asing tersebut agar tidak membeli sumber daya mereka. Wah, bahkan tidak cukup untuk semua orang. Namun, orang asing pun bernafsu untuk mendapatkan sepotong kue mereka. Jadi, setiap pemilik toko yang menolak berurusan dengan orang asing akan mendapatkan reputasi baik di kota itu. Felix berteleportasi ke ibu kota kerajaan lain setelah dia sama sekali tidak membeli apapun dari ibu kota Koronia. Dia melangkah keluar dari perusahaan teleportasi sambil berdoa dalam hatinya. Kumohon jadilah orangnya, kumohon jadilah orangnya. Felix telah mengunjungi 3 kerajaan sebelumnya, dan sekarang ini adalah yang keempat. Dia sudah mengamankan garis keturunan tingkat 5 yang epik dengan 280 juta SC. Satu-satunya yang tersisa adalah batu-batu itu. Beruntung baginya, kali ini ia berhasil bertemu dengan seorang penjual yang tidak serakah atau peduli dengan identitas asingnya, karena ia menjual semua batu yang diinginkan Felix hanya seharga 35.000 SC. Cukup murah mengingat dia selalu menghabiskan 40.000 lebih setiap kali. Setelah akhirnya mengamankan batu-batu itu, Felix menghela napas lega dan keluar untuk beristirahat dan memesan barang-barangnya agar dapat sampai kepadanya dari perusahaan lubang cacing. Ia telah menyiapkan segala sesuatunya untuk mencapai kemurnian yang lebih rendah, satu-satunya yang ia butuhkan adalah batu-batu, dan sekarang setelah ia membelinya ia dapat memesan semuanya untuk dicapai sekaligus dengan cara yang gemuk. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kontrak pengiriman gratis si gendut dengan memesan satu persatu. Ia hanya mempunyai 10 kali percobaan bebas tersisa dari 17 kali percobaan semula. Setelah 3 hari cacing biru gemuk itu membawa kiriman kepada Felix dan segera pergi. Felix segera mengambil garis keturunan terlebih dahulu dan memanggil Asna untuk mempersiapkan integrasi. Ia tidak sabar untuk memulai. Setelah meletakkan semua ramuan yang diperlukan di dekatnya, ia mengambil jarum besar dan menyuntikkan separuh botol ke jantungnya, diikuti dengan separuh sisanya. Asna sudah menjadi ahli dalam membaca ingatan dan penyaringan, jadi hanya butuh beberapa detik sebelum dia menemukan bahwa tingkat epik 5 yang dia beli memiliki 12% garis keturunan J. R. Mumander, hahaha. Felix tertawa kegirangan setelah akhirnya mendengar kabar baik. Dia benar-benar akan kehilangan akal setelah gagal 3 kali menemukan setetes pun garis keturunan leluhur di dalam botol sebelumnya selama 3 bulan terakhir. Berkat ini, ia dilampaui oleh Noah dan Olivia yang pekerja keras, yang telah mencapai kemurnian lebih rendah sebulan sebelumnya, sementara yang lain sudah cukup dekat dengannya. Felix yang berjuang untuk mencapai kemurnian yang lebih rendah menimbulkan beberapa tanda tanya dalam benak sang tetua. Bagaimanapun, kedekatan Felix tidaklah buruk, tetapi sebenarnya merupakan yang terbaik ketiga dalam keluarga. Jadi baginya untuk tidak mencapai kemurnian yang lebih rendah bahkan setelah mencapai akhir kamp pelatihan benar-benar aneh menurut pendapat mereka. Namun mereka tidak menanyainya atau memarahinya.
Mereka membiarkannya begitu saja dan melakukan apa yang diinginkannya. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah, jika dia tidak mencapai kemurnian yang lebih rendah minggu depan pada akhir perkemahan, dia akan dikeroyok oleh mereka dan dipukuli karena menyia-nyiakan potensi garis keturunan legendaris. Untungnya, itu tidak akan menjadi masalah lagi setelah memperoleh 12% sekaligus. Felix meminta Asna untuk hanya menggunakan 6% untuk penggabungan, dan menyisakan 6% untuk nanti. Ia tidak punya alasan untuk menyiksa dirinya sendiri lagi dengan menambahkan sebanyak mungkin untuk mempersingkat periode integrasi. Karena saat ini ia memiliki peringkat afinitas 94%, yang berarti ia dapat berintegrasi setiap beberapa hari tanpa menunggu terlalu lama. Asna pun melakukan apa yang diminta Felix dan menyaksikan dengan ekspresi bosan, menggertakkan giginya dengan mata merah, menahan semua rasa sakit tanpa berteriak lagi seperti anak kecil. Hal ini membuatnya sangat sedih karena ia merasa seperti bagian menyenangkan lainnya dari kehidupannya yang sudah mengerikan telah hilang. 15 menit kemudian, Felix tidak pingsan kali ini karena kesakitan, tetapi ia tetap tergeletak di tanah dengan napas pendek-pendek. Setelah beberapa saat, ia menggerakkan tangannya dengan susah payah dan meraih ramuan peremajaan. Setelah meminum 2 ramuan itu, ia berdiri dan melakukan rutinitas peregangan untuk melegakan persendiannya, lalu pergi mandi. 10 menit kemudian, dia duduk di lantai dalam posisi meditasi dengan tenang. Mari kita mulai. Ia menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata, menyelami ingatannya dalam-dalam untuk membaca informasi baru yang baru saja ia dapatkan. Sudah waktunya untuk melihat apakah dia akan membuka 2 kemampuan seperti sebelumnya, atau hanya 1 kemampuan seperti orang lain. Setelah beberapa detik, Felix membuka matanya dan menyeringai lebar memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau. Dia berkedip beberapa saat tanpa berkata apa-apa. Hanya berendam dalam euforia karena tahu bahwa semua usahanya, perjuangannya, dan jutaan SC yang terbuang sia-sia, sangat berharga setelah melihat 2 kemampuan aktif yang dia dapatkan. Asteris aura beracun dan bom racun asteris. Dia mengucapkan nama-nama itu dengan nada gelisah yang jelas dalam suaranya, karena dia tahu bahwa ada beberapa kemampuan yang hanya mengandung racun, tanpa klasifikasi jenis racun yang digunakan. Misalnya dalam situasi normal, asteris aura beracun seharusnya berupa aura pemicu kelemahan, kelumpuhan, atau pusing, dan hal yang sama berlaku pada kasus bom beracun asteris. Namun ketika kemampuannya hanya memiliki racun tanpa klasifikasi, itu menandakan kebenaran yang mengerikan, bahwa Felix dapat menggunakan semua jenis racun dalam aura dan bomnya. Ini sama saja dengan memiliki ratusan kemampuan hanya dalam 2 kemampuan aktif, itu hanya bergantung pada cara Felix menggunakannya. Itulah sebabnya dia senang karena terus menapaki jalan ini, yang terus memberi ganjaran atas usahanya setiap kali dia mencapai tonggak sejarah. Sungguh, primogenitor Bloodline, sang penguasa dan pengendali elemen racun tidak mengecewakan sama sekali. Felix tiba-tiba masuk ke UVR, tidak sabar untuk mengujinya di pusat pengukuran kemampuan. Setelah beberapa saat, ia sampai di pusat dan membayar kamar VIP seperti sebelumnya. Setelah masuk, ia disambut oleh AI yang sama monotonnya. Tuan, kemampuan apa yang ingin Anda uji, fisik, unsur, atau mental? Elemental, tolong, jawab Felix. Elemen manakah yang ingin Anda uji? Elemen racun, sesuai keinginan Anda, Tuan. Segera setelah itu, seluruh ruangan menjadi lebih luas seperti sebelumnya, tetapi kali ini terbagi menjadi 4 area. Yang pertama untuk menguji kemampuan racun yang menyerang. Yang kedua untuk menguji kemampuan racun defensif. Yang ketiga untuk menguji kemampuan adaptasi lingkungan. Terakhir, area untuk menguji rincian racun yang digunakan, seperti tingkat toksisitas, periode waktu yang dibutuhkan racun untuk berefek, atau informasi semacam itu. Felix mengincar area ofensif, karena kedua kemampuannya merupakan tipe menyerang. Begitu dia melangkah masuk, AI bertanya kepadanya, berapa banyak boneka latihan yang kamu butuhkan? 10 untuk saat ini, dan letakkan mereka pada jarak 1 meter dari satu sama lain, sampai boneka terakhir berada pada jarak 10 meter dariku. Sesuai keinginan Anda, Tuan. Tak lama kemudian, 10 boneka perak dibuat di depan Felix dalam garis lurus. Apakah kamu ingin mereka memiliki AI atau tetap diam? Tanyanya, tidak bergerak untuk saat ini. Setelah Felix menjawab pertanyaan terakhir, ia menggoyangkan otot-ototnya agar rileks dan menghembuskan napas panjang. Kemudian ia berseru pelan, aura beracun.
Saat ia mengaktifkan kemampuan itu, celah mengerikannya menipis hingga hanya satu garis yang terlihat. Lalu tanpa peringatan, kabut ungu gelap muncul dengan ganas dari seluruh pori-pori tubuhnya hingga mencapai boneka ke-8 dan berhenti menyebar lebih jauh. Namun, kabut itu tetap aktif dalam diameter 8 meter di sekitar Felix. Saat Felix ingin menganalisis kemampuannya, penglihatannya menjadi kabur, seperti dia akan pingsan. Felix tahu apa yang terjadi dan segera menonaktifkan kemampuannya, tidak berani melanjutkannya. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa semua energiku terkuras hanya dalam hitungan detik? Dia bernapas dengan kasar sambil mengernyitkan alisnya. Namun, keraguannya segera sirna setelah mendengar rincian pemindaian AI. Boneka nomor 1, 2, 3, 8 diracuni oleh 87 jenis racun. Apakah Anda ingin saya menyebutkan nama mereka, Tuan? Terdiam, Felix langsung berhenti bernapas setelah mendengar begitu banyak bujukan yang dilontarkannya sekaligus. Dia mengira aura racunnya paling kuat jika memiliki sekitar 15 bujukan atau lebih, karena dia baca sebelumnya bahwa ada garis keturunan legendaris yang memungkinkan penggunanya berganti-ganti antara 3 bujukan atau bahkan maksimal 5 bujukan. Jadi, dia yakin bahwa garis keturunannya setidaknya harus memiliki 15 bujukan karena garis keturunannya adalah milik si primogenitor. Namun, ternyata pemikirannya masih terbatas pada apa yang dibacanya, karena ia sebenarnya memiliki 87 jenis racun. Tidak heran energinya tidak bertahan selama 3 detik. Lagi pula, kapasitas tangkinya masih cukup menyedihkan untuk menggunakan kemampuan ini secara maksimal. Apakah aku benar-benar diizinkan menggunakan bujukan apapun yang aku mau? Matanya tak dapat menahan diri untuk tidak berbinar saat memikirkan hal itu. Dia tahu sebelumnya bahwa hal itu mungkin saja terjadi, tetapi Felix adalah orang yang cukup pesimis, jadi kecuali dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan berani mempercayainya. Tetapi sekarang, apa lagi yang bisa dia katakan? 87 bujukan sudah cukup untuk menghilangkan keraguannya. Namun, ada satu keraguan kecil yang masih mengganjal di benaknya, yaitu jumlah bujukan yang ditunjukkan saat ini, apakah terbatas karena kekuatan tubuh dan tangki energinya, atau hanya jumlah total yang dimilikinya. Ia tahu bahwa di alam semesta terdapat lebih banyak racun daripada jumlah yang disebutkan. Terserah, 87 bujukan atau miliar. Tidak akan jadi masalah jika aku tidak bisa menggunakannya dengan benar. Felix tersenyum kecut dan meminta AI untuk mengembalikan energinya ke kapasitas penuh untuk ronde kedua. Dia paham betul bahwa dia seharusnya tidak memikirkan nafsu untuk mendapatkan lebih banyak bujukan, tetapi benar-benar menguasai penggunaan bujukan yang saat ini dimilikinya. Jika tidak, Asna akan menghajarnya karena tidak memberikan keadilan kepada garis keturunan leluhur. AI melakukan apa yang diperintahkan, dan segera Felix kembali bugar lagi. Baiklah, mari kita coba lagi. Tapi kali ini aku hanya akan menggunakan Paralyze Inducement Aura. Penuh harap, Felix menatap boneka-boneka di depannya dan berseru keras, aura Paralyze aktif. Aura melumpuhkan aktif. Seketika, kabut yang sama keluar dari tubuh Felix. Namun kali ini bukan ungu tua, melainkan kuning muda, tampak hampir transparan, menyerahkan Felix dalam diameter 8 meter. Felix menggerakkan jari-jarinya perlahan di dalam kabut dengan wajah mabuk. Ia merasa bahwa segala sesuatu di dalam kabut berada di bawah pengawasan dan penglihatannya. Inilah auranya, wilayah kekuasaannya, siapapun yang masuk ke dalamnya akan berada di bawah belas kasihannya. Puas, dia tersenyum dan memfokuskan matanya pada layar yang ada di dada boneka perak itu, menunjukkan rincian efek kelumpuhannya. Menarik, seluruh tubuh menjadi tidak bisa bergerak setelah menghirup kabut itu. Dia mengangkat alisnya dengan heran dan menambahkan, efeknya hanya bertahan 5 detik setelah meninggalkan aura. Bisa dimengerti. Sudah jelas racunnya tidak akan memberikan efek permanen setelah menghirupnya sekali saja. Namun, mereka yang berada di dalam auranya akan terus terpengaruh. Jadi jika ada yang berani masuk ke dalamnya, Felix akan memastikan untuk menahannya di dalam untuk selamanya. Segera setelah itu, dia melanjutkan dan membaca sisa rinciannya dengan penuh minat. Racun itu tidak membedakan antara kawan dan lawan. Biasa saja, Felix hanya memberikan catatan tambahan tentang detail ini dan membiarkannya begitu saja. Dia tahu bahwa semua kemampuan juga sama. Lagi pula, ini bukan game video, di mana seseorang bisa memasuki badai es yang diciptakan oleh sekutunya, hanya untuk keluar darinya tanpa cedera.
Hanya orang tolol yang berani melakukan hal itu atau orang-orang yang percaya begitu saja pada kendali unsur milik sekutu mereka. Saya rasa itu saja. Setelah melihat tidak ada rincian lebih lanjut yang ditulis, dia mulai berjalan maju, dan seperti yang dia duga, kabut mengikutinya, kemanapun dia pergi seperti perisai berbentuk bola. Senang, dia menganggukkan kepalanya pelan, karena dia lebih suka seperti ini dan tidak diam saja, seperti kemampuan memanggil. Kalau tidak, mangsa yang memasuki auranya bisa dengan mudah lolos. Mari kita lakukan uji batas. Ia berhenti berjalan, dan duduk di tanah, tidak melakukan apapun. Ia ingin melihat berapa lama auranya bisa tetap aktif hingga energinya habis. Setelah beberapa saat, ia mulai merasa pusing dan menonaktifkan kemampuannya. Ia kemudian bertanya kepada Ai mengenai durasinya. Sudah 12 menit dan 45 detik sejak Anda mengaktifkan kemampuan Anda, Tuan. Jawab Ai, tidak buruk sebenarnya. Felix cukup senang dengan 12 menit, karena durasi ini mungkin terdengar singkat, tetapi sebenarnya, itu bahkan setelah aktivasi berkelanjutan. Sementara dalam pertempuran nyata, ia dapat mengaktifkannya selama beberapa detik agar efeknya terjadi lalu menonaktifkannya. Dengan cara ini, konsumsi energinya akan diminimalkan hingga batas maksimal. Belum lagi, durasi ini sebenarnya 2 kali lipat dari yang seharusnya ia dapatkan, karena sebelumnya, ia hanya memiliki rating afinitas 59%, yang berarti kemampuan, kekuatan, efek, durasi, dan sebagainya, seharusnya hanya setengah dari yang baru saja ia dapatkan. Dengan kata lain, maksimal 6 menit hingga 7 menit. Namun, sekarang setelah ia memperoleh peringkat afinitas sebesar 94%, dan hampir mencapai 100%, Felix akan menikmati kekuatan 2 kali lipat dari kemampuannya. Salah satunya adalah radius auranya yang meningkat. Jika bukan karena peringkat afinitasnya yang tinggi, auranya seharusnya hanya berhenti pada jarak 4 meter. Namun sekarang, ia malah mencapai jarak 8 meter sekaligus. Kalau bukan karena keuntungan dan bonus yang begitu jelas, Felix tidak akan mengejar kemana-mana hanya demi mendapatkan rating afinitas 100%, dan para tetua keluarganya tidak akan begitu gembira setelah melihat Nuh mendapat rating 70%. Peringkat afinitas tidak hanya berguna untuk mengurangi masa pendinginan integrasi, tetapi juga memberdayakan kemampuan ke tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, mari kita coba mengganti bujukan setelah aktivasi. Ia segera memulai percobaan berikutnya setelah Ai berhasil membuatnya mencapai bentuk puncak lagi. Dia menjentikkan jarinya dan kabut kuning muda itu kembali menyerahkannya, lalu dia berseru keras, beralih ke aura kantuk. Kabut yang ada di sekitarnya dengan cepat tersedot ke dalam tubuhnya, lalu dilepaskan lagi, namun kali ini, kabut itu berwarna putih bersih, menyerupai awan kabut, menghalangi pandangan semua orang, baik yang berada di luar maupun di dalam domain. Kecuali Felix tentu saja, yang dapat melihat semuanya dengan jelas. Begitu ya, kabut itu pasti kembali ke tubuhku setiap kali terjadi pergantian, dan tidak berubah saat sudah berada di udara. Felix menebaknya karena tidak masuk akal jika racun itu berubah ke racun lain tanpa masuk kembali ke tubuhnya. Jika itu yang terjadi, berarti racunnya telah ditambahkan ke racun sebelumnya, bukan diganti. Segera setelah itu, dia membaca rincian efek pada boneka itu dan menemukan bahwa semuanya sama, kecuali debuff yang dimaksudkan. Seperti sebelumnya lumpuh selama 5 detik, sekarang tertidur selama 5 detik. Mereka mungkin boneka, tetapi mereka memiliki tubuh manusia. Jadi, semua efek pada mereka sama seperti pada tubuh manusia. Setelah melihat hasil tersebut, ia beralih ke ketahanan energi dan menemukan bahwa durasinya juga sama. Baiklah, tampaknya semua racun akan memiliki rincian yang sama. Ia menggaruk dagunya, tetap saja, masih diperlukan lebih banyak percobaan untuk memastikannya. Dia menonaktifkan kemampuan itu sambil memikirkan eksperimen berikutnya. Masih ada detail tentang kombinasi bujukan yang perlu dikerjakan juga. Tapi saya akan membahasnya nanti. Untuk saat ini, mari kita beralih ke kemampuan berikutnya. Dengan penuh semangat, Felix menjauh dari boneka-boneka itu, mencoba menjaga jarak yang cukup jauh di antara mereka. Setelah mencapai jarak 15 meter, ia berhenti dan mengaktifkan bom racun asteris. Seketika itu juga 2 buah bola sebesar kepala bayi tercipta dengan cepat di kedua tangannya dan terus berputar di atasnya, tak menyentuh telapak tangannya. Yang satu berwarna hijau tua, sedangkan yang satu lagi ungu tua. Sebelum Felix berhasil mengusir mereka, dia terjatuh ke tanah karena kelelahan. Sial,
Konsumsi mereka bahkan lebih parah daripada Poisonous Aura. Jengkel, dia meminta Ai mengembalikan energinya. Setelah beberapa detik, Felix berdiri sambil mendesah karena memiliki dua kemampuan yang sangat kuat, tetapi masih harus membatasi penggunaannya karena tubuhnya yang lemah tidak dapat menangani kekuatan penuhnya. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, untuk memahami cara menggabungkan bujukan dan bujukan mana yang harus digabungkan untuk memperoleh hasil terbaik tanpa mengorbankan terlalu banyak poin energi. Akan tetapi, untuk saat ini, Felix sebaiknya fokus dulu pada penguasaan penggunaan satu inducement dengan benar, sedangkan untuk penggabungan, sebaiknya dia tunda dulu. 20 menit kemudian, Felix selesai menguji kelebihan dan kelemahan bomnya. Ia menemukan bahwa detail debuff induksinya masih sama. Satu-satunya perbedaan adalah ia mampu melemparkan bom sebagai proyektil dan mengendalikan waktu ledakannya. Ditambah lagi, energinya hanya memungkinkannya untuk melemparkan sekitar 50 bom sebelum ia tersedot kering. Terakhir, perbedaan yang paling menarik adalah ia dapat menambahkan bujukan yang berbeda untuk setiap bom di tangan. Dengan kata lain, ia dapat melemparkan dua jenis racun sekaligus. Felix cukup senang dengan adanya dua kemampuan AOE. Satu dapat digunakan untuk serangan murni, sementara yang lain memiliki berbagai kegunaan. Ia hanya perlu mencari tahu keduanya. Inilah yang coba dia lakukan selama 2 jam pelatihan berikutnya di ruangan itu. Ia bertarung dengan 10 boneka AI yang diatur pada tingkat kesulitan tinggi. Felix tidak berhasil melawan berbagai kemampuan dan elemen mereka, hanya dengan menggunakan dua kemampuan barunya yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Oleh karena itu, ia dihajar selama 2 jam berturut-turut hingga ia dikeluarkan dari ruangan. Meskipun demikian, ia pergi dengan gembira, karena ia mempelajari beberapa kombinasi bujukan yang bagus. Kalau saja ruang VIP tidak begitu mahal untuk digunakan, dia akan menghabiskan waktu berhari-hari untuk berlatih di sana. Sayangnya, itu bukan rencana yang solid untuk masa depan, meskipun saat ini ia memiliki 1 miliar SC atau lebih. Pusat pengukuran itu untuk pengujian, bukan pelatihan. Pusat itu punya pusatnya sendiri yang Felix rencanakan untuk dikunjungi nanti. Untuk saat ini, dia punya rencana lain untuk dibuat. 4 jam kemudian, Felix keluar dari UVR, setelah berhasil membeli VR Pot yang wajib dimiliki oleh semua pemain Supremacy Game, dan sebuah rumah di ibu kota Androxa. Sekarang setelah ia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk bergabung dengan SG, tidak perlu lagi menunggu hingga ia mencapai kemurnian yang lebih tinggi. Kemampuannya sudah cukup untuk menghancurkan pemain perunggu atau perak manapun. Namun, untuk saat ini, dia perlu berpakaian dan menuju lantai 35, karena pertempuran terakhir di kamp pelatihan akan segera terjadi. Felix tidak pernah ikut serta dalam pertempuran-pertempuran yang berulang tiap minggu di tingkat ketiga perkemahan, dengan mengandalkan alasan bahwa ia belum mencapai kemurnian yang lebih rendah. Namun sekarang setelah dia berhasil, dia harus melawan yang satu ini dan menang dengan indah untuk menyingkirkan para tetua. Jika tidak, dia akan benar-benar dipukuli, dan dia takut mereka akan mematahkan tulang setelah memukul tubuhnya yang telah ditingkatkan. Sudah waktunya untuk menggertak sepupu-sepupuku yang manis. Dia menyeringai sambil meninggalkan kamarnya. Felix mengobrol dengan Olivia sambil menunggu para tetua tiba dan memulai pertempuran. Beberapa menit kemudian, mereka tiba satu persatu dengan berpakaian formal, berjalan menuju panggung tanpa mengedipkan mata pada para junior. Felix dan yang lainnya langsung berhenti mengobrol dan berdiri di tempat masing-masing. Mereka lalu menundukkan kepala dengan hormat kepada para tetua. Abraham mengambil mikrofon dari podium dan menyapa dengan senyuman. Selamat malam anak-anak. Hari ini adalah hari pertarungan mingguan, tetapi ini akan menjadi yang terakhir, dan juga penentu sebenarnya siapa yang akan menjadi kapten tim Maxwell kita. Dia berhenti sejenak untuk melihat apakah ada yang tertarik dengan posisi ini. Sayangnya, dia mendapati hanya 2 atau 3 orang yang berminat. Sedangkan untuk junior penting seperti Noah, Olivia, Felix, dan bahkan Kenny, tidak ada satupun dari mereka yang peduli dengan posisi tersebut, karena posisi tersebut tidak memiliki manfaat apapun selain hanya masalah dan gangguan. Di mata mereka, menjadi kapten tim sama saja dengan menjadi pengawas kelas. Merasa kecewa dan jengkel dengan reaksi mereka yang tidak bersemangat, Abraham menghela napas dan melanjutkan pidatonya. Sama seperti sebelumnya, pertarungan akan berlangsung 1 lawan 1 di UVR, jadi bertarunglah sepuasnya tanpa perlu khawatir.
Ia lalu mengalihkan pandangannya ke Felix yang sedang tertidur dan tiba-tiba bertanya dengan mata menyipit. Felix, apakah kau akan bergabung dengan mereka kali ini? Felix menghentikan lamunannya dan menjawab dengan santai, jangan khawatir tetua, aku juga akan ikut. Oh, apakah kalian mencapai tingkat kemurnian yang lebih rendah? Tanya Robert dengan suara menggelegar di dekat para tetua, hampir membuat telinga mereka berdarah. Felix menganggukkan kepalanya sebagai tanda konfirmasi. Akhirnya kebajingan kecil, sudah waktunya. Noah hampir mencapai 45% dan membuka pasif kedua. Ia tersenyum dengan mata menyipit berbahaya, lebih baik kau mengejarnya, nak. Felix tersenyum kecut dan melirik Noah yang berdiri di tengah kelompok dengan tenang seperti tiang lampu jalan. Jalan hidup Felix dan jalan hidup Noah benar-benar berbeda, karena jalan hidup Noah dapat dengan mudah melampauinya dalam persentase integrasi. Tapi kenapa? Felix mungkin lambat karena sulitnya menemukan garis keturunan J.R. Mungander, tetapi tetap saja, dia akan selalu lebih unggul dalam hal kekuatan. Bagaimanapun, mencapai 45% tanpa bergantung pada ramuan persentase ganda. Noah sejujurnya cukup pekerja keras, karena untuk mencapai persentase itu, ia mungkin mengintegrasikan dengan 8% atau bahkan 10% setiap kali. Jika ia memiliki ramuan itu, ia mungkin sudah mencapai kemurnian asal sekarang. Sayangnya, setiap ramuan harganya setidaknya 200.000 SC, dan keluarga itu jelas tidak mampu membelikannya. Bahkan Felix, ketika ia menghadiahkan ramuan kepada Olivia, ia hanya memberinya ramuan peremajaan dan ramuan kecantikan. Ia tidak menghadiahkan ramuan persentase ganda, karena efeknya cukup jelas dan para tetua pasti akan menginterogasi Olivia di tempat ia mendapatkannya. Dengan kata lain, ia akan diundang untuk minum teh lagi. Ini adalah salah satu alasan mengapa ia ingin meninggalkan keluarganya dan kembali ke pulaunya, meninggalkan pengawasan mereka. Pada saat itu, ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan tanpa terus-menerus berada di radar mereka. Pertarungannya akan tetap sama seperti biasanya, 1 lawan 1. Siapapun yang memenangkan semua pertarungannya akan menjadi kapten. Jika pemenangnya tidak ingin menjadi kapten, maka Anda bisa datang dan memberi tahu kami. Abraham tersenyum hangat dan menambahkan, tetapi jawaban kami akan selalu tidak. Jadi, jangan repot-repot. Felix menggerutu pelan, karena memang itulah yang sedang direncanakannya. Menang dengan indah lalu abaikan tanggung jawab. Para tetua menambahkan klausul ini karena Noah, yang mereka pikir akan memastikan kemenangan, mengingat Olivia tidak ikut serta dalam pertempuran karena kemampuannya mendukung, sementara Kenny tidak pernah memenangkan pertempuran melawan Noah sebelumnya. Sementara itu, Felix baru saja membuka kemampuan aktifnya tanpa melatihnya seperti yang dilakukan Noah selama 2 bulan terakhir. Adapun yang lainnya, Sarah dan Jackson baru saja mencapai kemurnian yang lebih rendah seperti Felix, sementara yang lainnya hanya di sini untuk menambahkan angka karena belum ada satupun dari mereka yang mencapai kemurnian yang lebih rendah. Karena mereka tidak mengintegrasikan terlalu banyak persentase setiap fase, tidak percaya diri dalam menangani rasa sakit yang meningkat. Jadi, bisa dibilang, para tetua sudah memutuskan bahwa Nuh adalah yang terkuat di tim, dan memang seharusnya menjadi kapten. Namun, mereka tahu bahwa ia akan menolak tawaran itu, karena kepribadiannya. Oleh karena itu syaratnya jelas bahwa tawaran tersebut tidak dapat ditolak. Sayangnya bagi para tetua, rencana mereka menjadi kacau saat pertempuran dimulai dan Felix mulai memukuli sepupunya satu persatu hanya dengan melemparkan satu bom paralyze, lalu bergegas menjatuhkan mereka dengan pukulan rahang ringan. Saat dia melangkah masuk ke arena, tak seorang pun menyentuh pakaiannya atau berhasil mengaktifkan kemampuan mereka dengan benar. Para tetua hanya menyaksikan tanpa berkata apa-apa atas pemukulan tanpa ampun ini, atau dalam kasus ini, intimidasi murni. Dia menggunakan strategi yang sama untuk semua orang kecuali Kenny, karena dia berusaha keras untuk menyakitinya. Namun, tidak ada yang melihat sesuatu yang aneh tentang hal itu karena Kenny benar-benar memiliki wajah yang bisa dipukul. Setelah beberapa waktu, hanya Felix dan Noah yang tersisa di final. Felix memberinya sedikit wajah dan membiarkannya mengaktifkan kemampuannya. Noah tidak membuang waktu dan langsung mengaktifkan Ice Mace, kemampuan yang memungkinkannya membuat gada besar yang terbuat dari es yang mengkristal. Mayoritas kemampuan garis keturunan Yeti kriogenik adalah kemampuan bentuk jarak dekat yang terbuat dari es atau kemampuan berubah bentuk secara fisik.
Itulah sebabnya Nuh saat ini tidak memegang gada di tangannya tetapi menggunakan energinya untuk menjaga gada itu tetap melayang sedikit di atasnya karena tubuhnya tidak dapat menahan beratnya. Felix mendesah kasihan setelah melihat ini, karena inilah arti sebenarnya dari menggunakan garis keturunan yang sama sekali tidak sesuai dengan gayamu. Para tetua hanya membeli garis keturunan langka termurah yang bisa mereka temukan tanpa peduli dengan detail-detail kecil yang bisa menurunkan kekuatan garis keturunan setidaknya 30%. Noah melesat maju sambil menyeret tongkat berat di belakangnya seperti orang gila. Kalau saja ekspresi wajahnya tidak kaku seperti biasanya, dia pasti akan benar-benar mirip orang gila. Felix tidak bergeming saat melihat hal itu. Ia hanya menjentikkan jarinya dan sebuah bom berwarna hijau asam tercipta di belakangnya dan terus melayang di sana tanpa sepengetahuan Noah. Nuh tidak menyangka kalau Felix sedang meremehkannya setelah tidak melihat satu pun bom di tangannya, sebaliknya dia malah semakin meningkatkan kewaspadaannya dan menahan napas, mencoba menghindari penyerapan racun Felix. Ia tidak tahu apakah efeknya terasa melalui sentuhan kulit atau penyerapan langsung, tetapi ia tidak akan kehilangan apapun dengan menahan napas. Dalam pikirannya, dia akan langsung menang jika bisa mencapai Felix tanpa memakan bom lumpuhnya. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai rencana, seperti saat dia mencoba mengayunkan tongkat beratnya, berencana untuk menghantam wajah Felix. Aduh, sebuah ledakan tiba-tiba menelan dia dan Felix, menutupi mereka berdua dengan kabut hijau asam. Satu-satunya perbedaannya adalah Felix baik-baik saja, sedangkan kulit Noah mulai mencair secara bertahap, memaksanya mengerang kesakitan dan menjatuhkan gada ke tanah. Sebelum dia disiksa lebih jauh, Felix menendangnya keluar dari radius bom dan segera diikuti dengan pukulan ke dagunya, membuatnya pingsan. Pertarungan yang bagus. Felix bertepuk tangan 2 kali sambil tersenyum dan keluar dari arena buatan di ruang UVR milik Abraham. Dia tahu bahwa Noah cukup pintar untuk menyadari bahwa bom kelumpuhannya bergantung pada penyerapan atau kontak kulit. Noah tidak dapat melakukan apapun terhadap kontak kulit, tetapi untuk penyerapan, dia dapat menahan napas sepenuhnya, dan menghindari keracunan. Jadi, Felix tidak bergantung pada induksi kelumpuhan, tetapi induksi asam. Zat beracun yang efektif melalui kontak kulit. Sayangnya, efeknya cukup menyakitkan, karena jika terkena dosis kecil, kulit akan meleleh, sedangkan jika terkena dosis besar, seseorang akan berubah menjadi cairan kental. Itulah sebabnya Felix mengusir Noah, karena ia tidak ingin menyiksanya tanpa alasan. Ia mungkin tidak akan mati di dalam ruang UVR Abraham, tetapi itu pasti akan sangat menyakitkan. Segera setelah Felix sampai di hadapan para tetua dan sepupunya, mereka terus menatapnya dengan mata terbelalak, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Noah yang menganiaya para junior itu selama berminggu-minggu dan kalah tanpa mendaratkan satu pukulan pun. Lelucon macam apa ini? Tapi inilah kenyataannya, Felix benar-benar di sini hanya untuk menindas mereka, tidak lebih, tidak kurang. Bahkan Noah masih anak petarung di mata Felix. Bulan-bulan terakhir latihan dan pertarungan satu sama lain sama sekali tidak berarti apa-apa di hadapan puluhan tahun pengalaman Felix di kehidupan sebelumnya. Jadi mereka tidak pernah punya kesempatan melawannya. Hei, Felix bisa menang dengan mengandalkan kekuatan super pasifnya saja. Namun, ia berencana untuk menyembunyikannya, dan hanya memperlihatkan kekebalan racunnya, atau di mata mereka ketahanan racunnya yang paling tinggi. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia membangkitkan 2 pasif pada 15%, jadi satu pasif harus tetap disembunyikan. Kekuatan supernya lebih mudah disembunyikan, karena dia bisa mengendalikan masukan kekuatannya. Di sisi lain, kekebalannya terhadap racun adalah suatu keharusan, karena jika dia tidak memilikinya, kulitnya akan meleleh juga oleh ledakan bom. Hanya karena semua orang menggunakan elemen, bukan berarti terluka karena kemampuan mereka bukanlah suatu pilihan. Satu-satunya alasan pasif defensif, seperti resistensi elemen selalu dibuka terlebih dahulu, adalah untuk mengimbangi terluka karena kemampuan sendiri. Felix, bisakah kau jelaskan kemampuan aktif yang kau dapatkan? Charlotte bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihat Felix menghajar semua junior dengan bom kuning muda lalu tiba-tiba berganti ke bom hijau asam. Baiklah aku sudah membuka bom racun asteris. Kemampuan ini membuatku bisa membuat bom dengan 5 jenis racun yang berbeda. Dia terbatuk untuk menyembunyikan omong kosongnya dan melanjutkan, yang kugunakan sekarang untuk bertarung hanyalah bom lumpuh dan bom asam, aku juga bisa beralih ke bujukan lain. Seperti ini, dia menjentikkan jarinya,
dan sebuah bom kuning muda terbentuk di atas tangannya. Dia kemudian berkata, "Switch," dan warna bom berubah menjadi hijau asam. Dia berkata, "Switch" lagi, dan warnanya berubah menjadi merah muda. Tiba-tiba dia melemparkannya ke arah Kenny, meledak di dekat wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, semua orang menyaksikan Kenny menanggalkan pakaiannya dengan pipi memerah dan mata berkaca-kaca seperti dia baru saja menelan 3 pil afrodisiak. Namun, setelah 5 detik matanya kembali jernih, dan mengenakan kembali pakaiannya tanpa sedikit pun tanda-tanda kemarahan atau rasa malu, dia hanya tersenyum hangat dan berkata, "Saya senang menjadi subjek tes Anda." Felix terkekeh pelan dan tidak mau repot-repot membalas ular pengkhianat ini. Garis keturunan pangkat legendaris sungguh tidak mengecewakan, pikiran sang tetua hanya tertuju pada hal ini setelah melihat demonstrasi Felix pada Kenny. Setiap warna mewakili efek yang berbeda seperti yang telah Anda perhatikan. Jadi saya sarankan agar Anda menghafal kelima bujukan saya, agar dapat memprediksi debuff secara instan selama pertempuran tim kita. Felix tidak menunggu para tetua terus menanyainya tentang detail kemampuannya. Ia memutuskan untuk mengambil alih pembicaraan dan membimbing mereka melalui kebohongannya. Robert mendukung cucunya dengan tegas. Dia benar, kalian semua perlu mengingatnya. Dan yang terpenting jangan sebarkan detail kemampuannya kepada siapapun, bahkan orang tua kalian. Semakin sedikit orang yang tahu tentang kartu tersembunyi kita, semakin banyak slot yang bisa kita dapatkan. Jadi, berperilakulah baik. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh di sini untuk memperkenalkan Felix kepada pesaing mereka, karena di mata para junior, semakin kuat Felix, semakin besar peluang mereka untuk dipilih masuk tim nasional AS. Baiklah, sekarang mari kita akhiri pertempuran ini dengan tepuk tangan meriah untuk merayakan penobatan kapten kalian, Felix. Ucap Abraham hangat sambil bertepuk tangan. Para junior mengikutinya dan bertepuk tangan dengan meriah. Felix menerimanya dengan acuh tak acuh, sambil menunggu dengan sabar hingga mereka selesai sehingga ia bisa menyampaikan pendapatnya. Setelah beberapa saat, mereka perlahan berhenti dan Felix segera berkata, tanpa membiarkan para tetua memaafkan mereka, "Para tetua, aku akan menulis daftar efek bujukanku beserta warnanya sehingga kalian bisa memberikannya nanti kepada sepupuku untuk dihafal." Dia berhenti sejenak dan mengatakan apa yang sebenarnya diinginkannya, "Saya berencana untuk kembali ke pulau. Saya masih memiliki banyak pekerjaan yang belum selesai untuk diselesaikan di sana. Jadi saya tidak bisa tinggal di sini lagi." Tepat saat para tetua ingin menolak usulannya, mereka mendengar Felix berjanji kepada mereka. "Jangan khawatir, aku akan kembali saat pertarungan tim nasional dimulai 3 bulan lagi." Abraham mendesah dan bertanya, "Mengapa kau pergi terburu-buru? Jika ini hanya tentang pulau, kita bisa mengirim orang-orang kita untuk mengawasi semuanya tanpa perlu repot-repot." Felix menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak, aku harus datang sendiri karena aku berencana menjadikan pulau ini sebagai rumahku. Sementara kita masih membahas hal ini, bisakah Anda memberitahu saya kapan kita akan menandatangani kontrak pengalihan saham 51%? Dia menggaruk hidungnya, seraya bertanya dengan malu-malu. Para tetua memutar mata mereka atas permintaannya yang tak tahu malu tepat setelah ia berencana untuk meninggalkan kamp pelatihan. Namun, mereka tetap menepati janji mereka dan memberitahunya bahwa kontrak telah dibuat. Tinggal menunggu Felix untuk menandatanganinya. Hal ini jelas menunjukkan kepercayaan mereka sejak awal kepada Felix untuk tampil baik di perkemahan. Felix menundukkan kepalanya pelan sebagai tanda terima kasih karena secara tidak langsung menerima cutinya. Ia tahu bahwa masa perkemahan seharusnya berakhir 7 hari dari sekarang. Namun setelah menunjukkan kemampuannya yang memiliki banyak strategi, itu berarti bahwa durasi perkemahan harus ditambah 1 atau 2 bulan hingga tercipta sinergi yang baik antara dirinya dan sepupunya. Namun Felix tidak punya waktu untuk omong kosong itu. Dia hanya ingin segera pergi ke pulau itu dan memasuki VR Pod untuk memulai latihannya dan naik pangkat di Supremacy Games. Sudah waktunya memasuki Liga Utama dan mulai menorehkan jejak di alam semesta. 2 hari kemudian, Felix mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan melangkah masuk ke dalam jet sambil membawa barang bawaannya, berencana untuk langsung terbang menuju Pulau Mutiara Langit. Perjalanan kamp pelatihannya telah resmi berakhir setelah mencapai segalanya yang ia harapkan saat tiba di sini dan lebih dari itu. Ia memperoleh gelang up, menyembuhkan jantung kakeknya yang rapuh, memberinya tambahan waktu hidup, dan menyelamatkan nyawa Olivia dari kematian dalam proses kebangkitan.
Selain itu, ia memperoleh beberapa bantuan dari orang tua anak-anak yang secara tidak langsung diselamatkannya. Akhirnya, ia menandatangani kontrak yang memberinya kendali penuh atas pengelolaan pulau. Jadi dia tidak punya alasan untuk tetap tinggal lagi. Sekarang, Felix kembali ke pulau setelah 6 bulan menghilang, berharap renovasi berjalan lancar. Setelah 3 jam terbang, garis besar pulau muncul melalui jendela jet. Felix keluar dari UVR setelah diberitahu oleh Air Ratu bahwa ia akan segera tiba. Setelah beberapa saat, ia mengenakan sabuk pengaman, bersiap untuk mendarat. Beberapa detik kemudian, jet itu meluncur turun perlahan hingga menyentuh aspal landasan pacu bandara. Jet itu terus melambat hingga berhenti dengan mulus tanpa hambatan apapun. "Tuan muda, Anda bisa keluar sekarang," kata pilot itu. "Terima kasih atas tumpangannya, Ten Morris." Felix mengucapkan terima kasih kepada pilot dengan sopan sambil melepaskan sabuk pengamannya. Ia kemudian berdiri dan mengambil barang bawaan yang ada di atasnya, lalu melangkah keluar dari jet. Kalau Felix yang memutuskan, dia pasti sudah menaruh semua barangnya di dalam kartu spasial, tapi itu akan terlihat aneh bagi orang lain dan pertanyaan-pertanyaan akan mulai menghujaninya. Jadi dia hanya bisa membawa beberapa pakaian untuk menghindari situasi tersebut sepenuhnya. Setelah dia keluar dari jet, matanya menatap tajam ratusan pekerja yang tengah melakukan tugasnya dengan baik, sebagian mengemudikan kendaraan konstruksi, dan sebagian lagi memberikan perintah yang jelas sambil mengawasi semuanya dengan jelas. Felix tersenyum memuji pemandangan ini, saat ia menuruni tangga. Ia mengenakan setelan jas hitam formal dengan dasi hitam, rambut hijaunya acak-acakan dan pendek, karena ia memotongnya lagi kemarin, tidak senang dengan panjangnya. Matanya yang ungu seperti ular tersembunyi di balik kacamata hitam. "Selamat datang kembali, Tuan Muda Felix. Semoga penerbangan Anda menyenangkan." Leila dan Jack menundukkan kepala dan menyapa Felix dengan sopan. Mereka tidak terlalu bereaksi terhadap penampilannya karena mereka sudah pernah melihatnya sebelumnya dalam percakapan Skype. Jadi, mereka sudah cukup familiar dengan penampilan barunya. "Terima kasih sudah datang ke sini untuk menyambutku," Felix menjawab sambil terkekeh sambil memeluk mereka masing-masing. Setelah melakukannya, dia menyerahkan barang bawaannya kepada Jack dan melangkah maju sambil melipat tangan di belakang punggungnya. "Beritahu aku kabar terbaru tentang setiap kemajuan pembangunan." "Singkat saja," pintanya pada Leila. Leila mengikutinya sambil membaca catatan kecil yang disiapkannya khusus untuk pertanyaan ini. Pertama, renovasi pelabuhan dan rumah sakit telah selesai sepenuhnya bulan lalu. Semua peralatan yang rusak diganti dengan yang baru. Dia berhenti sejenak untuk mendengar jawaban Felix. "Baik, silakan lanjutkan." Leila membalik halaman setelah menyadari bahwa Felix tidak menanyakan rincian yang ditulisnya. Ia kemudian melanjutkan laporannya. "Untuk area perumahan dan bandara, analisis kami memperkirakan bahwa kami akan menyelesaikan renovasi konstruksinya dalam waktu 4 bulan jika kami terus melakukannya dengan kecepatan ini." Felix tidak menjawab, karena ia tengah menatap takjub pada interior bandara yang baru direnovasi. Semua yang dilihatnya pada desain Eddie berada pada tempatnya, dari korsel bagasi yang berada di dalam air terjun buatan, yang diperbaiki menggunakan metode unik agar tidak ada setetes pun yang tumpah ke bagasi, hingga taman bunga yang dirancang berbentuk mutiara di area yang luas. Jika seseorang melihat taman bunga itu dari lantai atas, mereka dapat dengan mudah melihat bahwa taman-taman bunga itu ditempatkan pada posisi tertentu sehingga membentuk kata "langit yang besar". Kombinasi ini menandakan nama pulau, Mutiara Langit. Felix ingin menggunakan desain ini bahkan jika ia mengusir Eddie, hanya karena estetikanya yang indah. Itu hanyalah 2 dari sekian banyak desain. Dia berhenti melihat sekeliling dan tiba-tiba bertanya pada Leila, "Apa yang terjadi pada Eddie? Apakah dia pergi setelah menolak hukuman?" Leila menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil setelah mengingat apa yang dikatakan Eddie kepadanya. "Dia mengatakan kepadaku bahwa bahkan jika kamu memukulinya, dia tidak akan pergi. Karena dia pikir ini adalah desain terbaik yang telah dibuatnya sejauh ini, dan dia ingin melihat hingga akhir." Terhibur, Felix terkekeh pelan dan berkata, tidak heran dia menginginkan sumber daya terbaik. Dia berencana mengubah bandaranya menjadi salah satu yang terbaik. Terserah dia mau berbuat apa asal dia tahu batasnya. "Sekarang ceritakan padaku tentang hotel itu. Apakah Abigail sudah mulai merenovasinya?" "Ya, tapi dia baru mulai bulan lalu setelah rumah sakitnya selesai. Jadi belum banyak yang berubah." "Baiklah,
Aku akan pergi melihat-lihat gedung lainnya nanti. Untuk saat ini, aku akan menuju ke kamarku. Dalam 2 jam kalian berdua kunjungi aku perlu menunjukkan sesuatu. Mengerti. Dia memberi instruksi kepada mereka sambil memasuki kendaraannya pulang. Baik Tuan Muda, jawab mereka sambil menundukkan kepala. Tepat saat Felix ingin menutup pintu, dia mendengar mereka mengucapkan terima kasih lagi kepadanya atas hadiah yang dia kirim sebelumnya. Felix hanya melambaikan tangannya sambil tersenyum tipis, jangan sebut-sebut. Felix mencapai hotel hanya dalam 10 menit dengan menggunakan jalan raya yang baru dibangun yang menghubungkan bandara dan hotel. Para kontraktor utama memutuskan untuk terlebih dahulu membangun jalur yang kokoh di pulau itu, untuk memudahkan pergerakan kendaraan mereka, sebab tidak mungkin mempercepat pembangunan dalam waktu 2 tahun jika jalur yang menghubungkan pulau-pulau itu tidak rata. Felix memberi lampu hijau kepada para kepala suku untuk melakukan apapun yang mereka inginkan setelah dia pergi. Sejujurnya, itu adalah keputusan terbaik yang dia buat, semata-mata karena dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang konstruksi. Selalu lebih baik membiarkan seorang profesional melakukan tugasnya daripada dengan arogan memberi perintah bodoh hanya karena dia bosnya. Ini adalah hasil Felix yang tidak melibatkan tangannya dalam segala hal. 2 bangunan telah rampung, 2 bangunan lainnya sedang dibangun, dan 1 bangunan terakhir baru saja mulai dibangun. Felix langsung masuk ke kamarnya tanpa mengganggu siapapun yang sedang mengerjakan tugasnya. Untung saja, ia mengenakan kacamata hitam yang menyembunyikan matanya, karena setiap wanita yang ditemuinya di jalan meliriknya sekilas, mengagumi ketampanannya. Tetapi begitulah adanya, tak seorang pun di antara mereka yang meninggalkan tempat kerja untuk mendekatinya karena Felix memancarkan aura yang jelas jangan dekati aku. Setelah memasuki kamar tidurnya, ia menanggalkan pakaiannya dan langsung mandi cepat. Beberapa menit kemudian, ia mengenakan pakaian baru dan meninggalkan kamar itu, berencana untuk memeriksa keadaan gedung agar bisa segera menyelesaikannya. Bagaimanapun, ia akan memasuki UVR dan tinggal di dalamnya untuk waktu yang cukup lama. Felix berkendara sendiri menuju pelabuhan untuk memeriksa bagaimana hasil renovasinya. 12 menit kemudian, ia memarkir mobilnya di dekat dermaga dan keluar dari mobil jeep. Segera setelah melihat pelabuhan baru itu, ia hanya bisa menganggukkan kepala sebagai tanda pujian. Meskipun tidak ada perubahan besar dari desainnya sendiri, namun semua peralatan kini tampak baru dan bersih dengan kilau merah dan kuning setelah pekerjaan pengecatan yang dilakukan Barry. Seluruh pelabuhan sekarang hanya membutuhkan karyawan dan pekerja untuk menangani operasinya. Baiklah, sekarang ke daerah pemukiman dan rumah sakit. Felix tidak menghabiskan waktu 2 menit di pelabuhan sebelum masuk kembali ke dalam jeep dan melaju kencang ke arah gedung-gedung itu. Setelah 5 menit ia tiba di pusat pulau yang berubah menjadi kawasan pemukiman besar yang mampu menampung puluhan ribu karyawan dan keluarga mereka. Felix tidak keluar dari jeepnya tetapi hanya memperhatikan segala sesuatu dari jendela mobilnya saat melaju. Meskipun desainnya cukup standar, bangunan itu masih memiliki semua fondasi yang dibutuhkan untuk area perumahan, seperti sekolah, pusat kebugaran, toko kelontong, taman, kolam renang, dan banyak lagi. Satu-satunya yang kurang adalah perguruan tinggi, tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Pada akhirnya, ini hanyalah sebuah pulau, dan tidak ada satupun profesor yang akan meninggalkan dunia akademis untuk mengajar di antah berantah. Akan tetapi, Felix sudah mencantumkan dalam kontrak kerja bahwa mahasiswa akan mendapatkan semua biaya perjalanan dari pulau ke perguruan tinggi secara gratis. Felix secara khusus ingin semua karyawannya merasa lengkap di pulau ini tanpa kekurangan apapun, menjadikan pulaunya sebagai surga bagi keluarga. Tak lama kemudian, dia parkir di dekat rumah sakit dan memasuki gedung kaca yang tampak bersih. Ia memeriksa setiap ruangan dan mendapati bahwa semuanya baik-baik saja, seperti layaknya rumah sakit besar. Satu-satunya keluhannya adalah tentang peralatan medis yang bentuknya buruk dan sudah ketinggalan zaman. Karena aku sudah mendapatkan kontrak transfer, aku bisa mulai mengganti peralatan itu dengan yang baru. Aku tidak mau orang-orang pentingku menghina pulauku karena mereka. Felix membuat catatan mental, sambil berjalan lebih jauh di rumah sakit. Tak lama kemudian ia mencapai lift dan mengklik lantai paling atas tempat ruang VIP seharusnya berada. 10 menit kemudian, dia meninggalkan rumah sakit dengan perasaan benar-benar puas. Semua yang dilihatnya sempurna, kecuali peralatannya. Namun, itu bukan salah Abigail. Dia melakukan tugasnya dengan sangat baik.
Sekarang giliran Abigail untuk meningkatkan mutu rumah sakit. Tanpa basa-basi lagi, ia pun menelepon bibinya Marie dan memberitahukannya tentang situasi terkini. Jangan khawatir Felix sayang, aku akan menelepon Leila untuk memberiku semua rincian peralatan yang dibutuhkan setelahnya, jadi aku akan mengirimkan denda kepadamu. Ucapnya dengan tenang. Baiklah, terima kasih, Bibi. Aku akan menyerahkan pembayarannya kepada Leila untuk ditangani juga. Selamat tinggal sayang, dan terima kasih sekali lagi atas hadiahmu. Kau membuatku bahagia setelah melihat semua tatapan iri teman-temanku. Dia tertawa cekikikan seperti gadis remaja. Dia benar-benar tampak gembira dengan ramuan awet muda itu. Asalkan Bibi senang, nanti saja kita ngobrol. Felix menutup telepon sambil tersenyum. 1 jam kemudian, cacing gemuk biru itu membawakan Felix pot VR miliknya dan pergi sambil menghina Felix tanpa alasan. Felix menyentuh kapsul logam perak besar itu dengan lembut, dan merasakan kehalusan materialnya. Ia kemudian menekan tombol biru di samping, dan pintu kaca bergeser ke samping, memperlihatkan interior yang nyaman. Dia melangkah masuk dan berbaring selama beberapa detik, lalu berdiri dengan puas. Bagus kalau pengukurannya benar. Dia menoleh sedikit ke kiri dan mengklik tombol lainnya. Kali ini jendela kaca kecil itu menjadi terang, memperlihatkan 60 tabung nutrisi berwarna biru. Felix membuka jendela itu dan mengangkat salah satunya. Yang satu akan bertahan selama seminggu, yang berarti saya bisa berada di dalam UVR selama 60 minggu tanpa perlu khawatir tentang kesehatan saya. Gumamnya, meskipun ia bisa tinggal selama itu di dalam UVR, Felix tidak pernah berencana melakukannya, karena ia perlu terus mengintegrasikan garis keturunannya dari waktu ke waktu. Namun, itu hanya berlaku jika ia memiliki garis keturunan J.R. Mungander yang dibutuhkan. Jika tidak, ia dapat tinggal di dalam selama mungkin hingga ia menemukannya. Setelah beberapa menit memeriksa kondisi pot, Felix cukup puas dengan apa yang dilihatnya. Ia keluar dari pot dan mengangkatnya seperti bulu, berencana untuk memasangnya di kamar tidurnya. Beberapa menit kemudian, ia menyelesaikan pemasangannya dan memanggil Leila dan Jack untuk datang ke kamarnya. Keduanya sudah dekat hotel, jadi mereka tidak butuh waktu lama untuk sampai di sana. Felix membawa mereka ke kamar tidurnya dan menunjukkan pot itu. Ia kemudian mulai menjelaskan bagaimana ia berencana untuk menghabiskan 3 bulan di hotel itu. Ini adalah VR pot yang kubeli. Aku akan menggunakannya untuk menghabiskan sebagian besar waktuku di dalam. Jadi jangan biarkan siapapun masuk dan menggangguku. Aku akan meneleponmu setiap kali aku keluar. Mengerti? Baik Tuan Muda Felix. Mereka menundukkan kepala, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan sedikit rasa iri setelah melihat pot VR terkenal yang dapat membuat seseorang hidup selama mungkin di dalam UVR. Tetapi mereka tidak berani bernafsu atau tidak menaati Felix, terutama sekarang setelah mereka berusaha keras untuk mendapatkan kedudukannya yang baik. Felix meminta maaf dengan melambaikan tangan dan melepaskan semua pakaiannya. Ia kemudian melangkah masuk ke dalam pot dan berbaring dengan tenang. Ratu, tolong aktifkan semua sistem pot. Berapa lama Anda berencana untuk tinggal di dalam Sir Felix? Itu tergantung pada situasinya. Baik, Tuan, sistemnya sudah aktif. Anda dapat memulainya kapanpun Anda mau. Bagus, mari kita mulai sekarang. Segera setelah itu, jarum yang terhubung dengan tabung menembus lengan kirinya dan mulai menyuntikkan nutrisi biru secukupnya. Karena Felix menggunakan nutrisi terbaik, ia tidak perlu buang air kecil atau besar sepanjang durasi. Felix membeli yang terbaik hanya untuk menghindari ketergantungan pada ban-ban lain yang tidak terkatakan di bawah pantatnya, yang disiapkan untuk pengguna miskin yang bangkrut. Seperti Felix di kehidupan sebelumnya, dia tidak ingin mengalami kengerian itu lagi.